kan ini Demon Hunter Sword Golden Staff nanti. Betul. Nah, itulah berarti bahwa ini early game harus dipegang oleh Aura. 4-1 start mereka dari kemarin. Waktu mereka mainkan Mino. Ingat, tapi gini, teman-teman. Minonya masih 0% Ya. win rate-nya. Tapi masih dicoba. Itulah gue sukanya dari Aura. Never give up. Never give up. Aura. Aura. Oh bukan, Amon. Pakito samping. digeser Pakitonya. Ini berarti merubah dari data statistik kita ya. Tapi kalau Emon yang ada, Emon lebih lemah gak sih kalau lawan Mino? Karena dia harus nempel kan. Kecuali dia stack handle shot. Dan kalaupun dilempar ada heal, double heal. Ingat ini double heal. Bukan cuma satu, tapi ada dua. Ada Rafaela ya? Ada Rafaela. Kemarin sih dipartnerin dan Matilda ngeri banget. Aduh, deg-deg gini. Jadi salah fokus, harusnya gue dengerin analisa Om Wawa. Nah, kamu liatin Kak Eca ya? Tapi kalau misalnya, Cakep, ya. itu tuh ya, kalau misalnya pacar pertama, pacar kedua lagi duduk sampingan tuh aku Lagi enak. akur ya. Ada Lira juga yang lagi Pacar mampir. orang ya, pacar orang maksudnya. Pacar orang maksudnya. Aduh, ini menarik ya, Minotaur Rafaela. Kemarin Minotaur Matilda lama banget tumbangnya. Dan ya cuman miss moment aja membuat mereka harus kalah ya kemarin. Waktu mereka terlalu maksa buat end. Oke. Kemarin. Kemarin. Kata ini 3 kali pick 0%. Ini pick yang keempat untuk Aura Fire Minotaur. Oke, ini adalah kesempatan untuk Picasso menyamakan keadaan atau 2 game kembali dipegang oleh Aura Fire. Repiel Arena, mana sabut tangannya? Let's go, game kedua Best of 5 series kita. Masih berlangsung tentunya dan ini aku seneng banget sih sama Aura Fire tuh selalu bawa hero-hero yang unik ya. Gak itu-itu aja gitu. Tapi kalau menurut aku setuju sama Opung. Tapi ini jadi ini sih, jadi pisau bermata dua ya Ji. Bung, Ui. atau bahkan Apa tuh? kalau kita ngeliatnya kan dari tadi junglernya head to head. Ya. Ini Emon itu bukan buat junglernya, Bung. Melisa itu buat Minotaur. Tapi Emon ini untuk Kabuki. Kabuki ya? Bisa juga sih. Tapi ya Emon nih kalau dia lepas handle shot, gak ngasih damage juga, itu udah bakal turun HP-nya. Iya. Jadi kalau ada 2 heal, ini sebenarnya udah ngerepotin. 1 heal udah repot nih. Emon lepas handle shot, apalagi 2. Ini melihat kayak gini posisinya ya, Kabuki ya. Kan kalau misalnya dari Kabuki mainnya di backline banget, Marki juga di backline banget kan. Oke. Gak ketemu satu sama lain, beda sama tadi kalau dengan penggunaan dari seorang Cloud kan. Bisa jadi Winter loh. Kan Emon, ya kan? Gitu bisa seperti itu dan kita bakal lihat ada Hayat terperangkap di depan sana bersama dengan Sorizo. Akan ada sebuah first blood karena belum ada Scott Altar. Hi, where are you going? Dan this is it. First blood dari seorang Sorizo terbuka dengan sangat jelas. Tidak ada Scott Altar, tidak ada Godiva, gak bisa pulang. Dan ingat Minotaur bisa apa? Cuma loncat sekali doang. Sebelum level 4 ya. Sebelum Iya. level 4 memang Mino adalah hero yang ya cukup lemah lah. Tapi nanti begitu dia udah punya Mino Fury, dan kita baru melihat potensi dari Mino, apalagi memang bisa di cover nanti untuk teman-teman yang lain. Tapi di sini pasangannya adalah Rafaela. Satu solo kill, ini kembali terjadi di arah dari Gold Lane. Dan wow, Marki mau gak mau ini harus mengakui bahwa Kabuki, dia harus main hati-hati banget lah. Karena udah 2 kali kena solo kill. Betul. Dari game 1, game 2 juga. Solo kill lagi. Agak cukup sedikit tilting ya nampaknya dari seorang Marki ya. Pengen coba untuk numbangin Kabuki ini kayaknya agak sentimental team fight di God Lane. Tapi nampaknya dari Aura High telah memegang kendali dalam sebuah turtle-nya. First Objective Gaming kali ini dengan turtle di game yang kedua akan diamankan seorang High. Dan tampaknya tanpa ada kontes sama sekali. Turtle Lane by Storm Galaxy S Series 5G diamankan oleh Aura for sure. Iya, sementara kali ini dengan adanya pergerakan dari kedua roamer nih, ini masih nggak mau kalah satu sama lain. Godiva masih memberikan pressure terus-menerus ke arah seorang Ki. Sementara Ki juga harus nge-cover Marki di area bawah. Jadi, Kabuki udah jadi satu buah. Cepet banget loh. Iya, Dia nggak pakai sepatu berarti? sepatunya Nggak pakai sepatu harusnya? masih belum dibuat ya? Iya, karena dia ada Godiva, ada moving speed. Dia juga nggak harus pulang. Iya. Beda dengan seorang Melisa. Dan tugas dia kan cuma nempel dulu. Kalau memang bisa dapat point kill baru dia maju. Absorb damage bisa hilang, tapi heal enggak. Itu yang harus di-concern oleh seorang Marki. Dan ini dia, dalam prediction kembali kali ini, ya kebalik ya. Nampaknya it's okay, no problem. Kita lihat di sini ada Mirko dan juga Momochan ya, Bigetron ya. Enggak, Kamu Aura tadi. aku Aura, kamu Bigetron kan? Iya, kembali. Gak apa-apa. Apa? Tapi ini high-nya memang masih perlu beberapa item terlebih dahulu juga ya. Dan ya pressure-nya sebenarnya dari mid-nya sih ini sama roamer-nya. Tapi ini lawannya Moreno sih ya, Lilia.
yang kasih Angry Gloom, slow effect, ya damage di awal sakit banget dari Bigetron Alpha. Kalau aku kenapa karena Bigetron? Karena aku melihat gimana caranya ini mereka main reverse psychology. Dimana Eman ini bukan untuk core-nya, tapi bukan untuk jungle-nya. Untuk supportnya ya. Untuk support ataupun ke arah Backline. backline mereka. Yes, backline-nya dan Solizo bakal coba untuk bertahan. Buying time yang dilakukan mencoba untuk melakukan sebuah plating ditukar dengan kekayaan dengan seorang Marky. Tidaknya membuat Marky agak sedikit imbang di arah God lane walaupun mereka harus kehilangan offlaner-nya. Nah problemnya adalah ketika Solizo tidak bisa melakukan clear dan dia kehilangan gerobak atau dia akan bantu menuju ke arah objektif turtle yang akan di-teamfight kembali. Oke, tapi high and dry untuk Fluffy. Dan dia bakal lebih sustain, lebih sakit. Lebih tepatnya untuk si Fluffy-nya. Yang dengan penetration juga ya. Jadi bener mainin untuk emblem assassin. Dari Amon juga sama dengan emblem mystery shop yang dipakai Electroflag. Ini untuk Marky, untuk marksman dengan weapon master untuk Beatrix menambahkan lagi physical attack dia. Oke, bakal teamfight dikeluarkan bersama dengan Skirt Altar. Dan retribution kali ini bakal disangat dari Surahai. Tapi Mix terperangkap, ada KYY. Flicker telah digunakan, tidak ada target dari seorang Mix. Dapatkan portal 1x24 jam berhasil dilewati Fluffy. Wah, charge juga gagal, KYY berhasil memancing. Dua ultimate dengan sangat baik, tapi Mix kebingungan. Dia nggak punya target, Momo-chan. Dia nggak punya sebuah target yang bisa dia pick off karena targetnya masih di bawah. Yang dia punya cuma diskon 90% dari Itu yang Jenet. kita punya, Oh, bukan kita dia. punya. Karena Kita seluruh punya Sobat semua Mobile ya. Legends boleh gunakan diskon ini. Boleh. Tapi di area atas Fluffy bakal dipukul mundur. Terpaksa flicker digunakan sementara di area bawah. Terkelingkelnya connect ke arah seorang Godiva dan Kalinki berada di garda depannya Marky. Mencoba untuk diberikan space begitu saja. Tapi Hai, lihat dari Reca udah mulai penuh. Tapi ditumpang di tangan seorang Kabuki. Terlalu jauh dari kawanan-kawanan Bigetron Alpha. Kabuki lagi masih berada dalam pengawalan yang ketat. Belum ada yang bisa menyenggol seorang Kabuki. Menyentuh Kabuki pun tidak ada yang bisa. Itu Bahkan sering apa yang dilakukan oleh seorang Hai di arah depan sana. Membuat para pemain dari si Bigetron Alpha. Mereka bakal coba untuk kembalikan keadaan. Black Shoes telah digunakan. Hai masih mencoba mengamuk. Sang Minotaur. Minonya cuma jalan. Surprise attack, Sorizo super rakap dan pakan. Ternyata Sorizo udah diketahui pergerakannya di sana. Dijemput ya. Dijemput sama tim Aura Fire. Dot Alsat telah dikeluarkan Marky. Bahkan langsung dengan instan membuat permain dari tim Aura Fire untuk melakukan defensifnya. Aduh, jangan senyum kakak. Meleyot adik kak lihatnya. Adik-adik. Sampai kali Ya ini lihat Allah. Marky terkena damage yang begitu sakit dari Kabuki. Sementara Ki masih bisa untuk mengcover di area bawahnya. Bakal ditempel sama-sama Wah. tapi ternyata minion Rednya connect. Karena dua pemain tapi tidak ada bola namun tidak masalah. Tuh. Karena Kabuki sudah mulai datang dengan cukup cepat. Lihat gak di kanan bawah bergetar juga. Minon Muri bersama dengan Asep di MPL Arena. Playoff kali ini dan bahkan Max. Bakal coba untuk membalikan keadaan kok Wave. Wild charge. Tapi Kabuki fokus cara turret dan dipecahkan dengan instan. Endus yang didapatkan. Membuat seorang Hai bertahan Kabuki karena flicker kembali dan bahkan Sorizo menumpahkan Kabuki. Looking for double kill. Gagal didapatkan. Looking for triple kill tapi nampaknya Sorizo masih mau lebih garang Godiva. Ini dia double kill yang berhasil dihindari Godiva. Flicker yang sangat baik tapi Fluffy gak bisa selamat. Gak bisa dijemput Momo-chan. Tidak ada escape mechanism dari seorang Kabuki. Flicker sudah dipakai dan ketika dia maju dengan satu buah virusnya langsung dipotong dengan sangat amat baik oleh seorang Sorizo dan Bigetron Alpha. Mereka ngebalikin keadaan dengan hanya satu team fight Koala. Oke, dan itu dia. Team fight yang seakan-akan tadi hampir dimenangkan oleh Alfire. Dibalikkan secara cepat juga. Dan bahkan kali ini dari turtle-nya akan coba dikontes dan misalnya connect tapi ternyata berhasil untuk mendapatkan turtle-nya kali ini dipaksa. Gelas dibuka begitu saja, Max akan coba dikejar namun ternyata Hai masuk ke area turret dan bahkan kali ini Marky menunggu di area belakang kali ini dengan satu bogo away di spot begitu saja. Tapi minion Fury-nya connect dan tidak ada follow up karena Hai tumbang di tangan seorang Marky. Untungnya ada damage turret yang membuat seorang Hai ditumbangkan di bottom lane. Membuat posisi masih dimenangkan oleh tim Bigetron Alpha. Tapi lihat dengan perfect turtle dari Aura Fire bahkan Bigetron masih memiliki keunggulan 2000 gold difference. Ini agak cukup unik. Gold lane mereka juga tumbang. Berarti offlaner mereka yang menang jauh. Iya. Iya dong. Karena 2000 gold difference, perbandingan 3 turtle, point kill sama, gold lanernya kalah, objektif dan juga offlaner pasti. Ya, XP-nya di sini dari Sorizo ya. Untuk Pakito dia juga, tapi ya Aura Fire dengan adanya Minotaur yang dibawakan ini butuh
damage di belakangnya. Iya, Kalau butuh. memang Minions Fury-nya udah dibuka gak ada follow up damage, itu bakal sia-sia. Kayak butuh inisiasi yang kompak gitu loh kok. Ketika Harus satu suara banget ya. Iya harus satu suara. Soalnya sayang banget tadi juga posisi high-nya terlalu masuk ke area turret kan. Jadi udah kena damage turret dan Marknya udah tinggal cicil-cicil aja pakai ininya. Oke, Muddles-nya. Hai akan berani dengan seorang diri. Dan damage deal ini benar-benar dimiliki seorang Marky sangat tinggi. Kenapa? Karena dia dengan area of effect-nya ya Mbak Mocan ya. Iya, 35k damage ya by Axe di sini. Dan gimana caranya Aura Fire mereka menyatukan suara ketika Minions Fury-nya connect. Ada Kabuki yang bersiap untuk membantu dari segi damage. Godiva bakal nge-cover biar sustain team fight-nya. Dan Facehugger tentunya Cloud Altar yang akan membuat Aura Fire tentunya tidak mudah ditumbangkan. Itu harus satu suara semuanya. Benar Atau enggak, banget. ini kalau lihat Facehugger-nya udah bisa dicicil-cicil. Dan bahkan sprint telah digunakan. Dan ini ada satu play game atau gameplay yang harus dilakukan oleh Max. Flanking. Bukan Pak Witonya yang nge-flank, tapi Max-nya. Max-nya harus cari di mana posisi Kabuki. Max banget ini sih. benar-benar harus bermain di belakang dan tidak terdeteksi. Karena Pak Witonya ini bisa melakukan KT tadi. Oh, Water wow. counter dengan Godiva. Wombo combat Chabra. Menumbangkan Moreno. Permainannya sangat baik. Water disambut dengan seorang Godiva. Holy Batisam. Membuat para pemain tim Bigetron Alpha mereka kehilangan seorang Moreno di saat tim fight objektif. Lord yang selanjutnya. Torizo. Mampukah dia ke arah belakang? Jangan lupakan masih ada Win of Nature. Marky terlihat posisinya agak tidak cukup baik ketika Marky terlalu outside tapi langsung telah digunakan. Mundur ke arah belakang. Matilda ditumbangkan. Max masih bisa bertahan. Tapi lihat tim fight yang selanjutnya bakal coba dipimpin kembali oleh seorang Max. Harus mundur ke arah belakang. Endosat yang gak berasa. Go away menuntut dan bahkan menyelamatkan seorang Max. 300 IQ from Marky. God laner yang menyelamatkan posisi dari sakit seorang jungler nampaknya kali ini. Itu Renus Apathy yang konik sedikit langsung. HP tersisa dari seorang Marky. Dan ini posisinya di mana tadi Minion Fury yang benar-benar di follow up. Itu yang mau kita lihat dari Aura Fire. Dan kali ini Bigetron Alpha. Mereka masih mencoba untuk melakukan sedikit poke damage kontes ke area Lordnya. Biar Aura Fire gak terlalu nyaman untuk melakukan inisiasi ke Lord. Bakal coba ditahan terlebih dahulu. Dan oh iya Bung KB juga ya lagi Wih, ini dari Bogor ya. lagi nggak sehat ya Bung Iya, KB. Oh cepat Rumpin sembuh Bogor, Bung KB. GWS. Ini dari Rumpin Bogor ya. Kebetulan saya kemarin habis dari Bogor nganterin dia. Jauh ya Bun? Iya, biar dijagain nama anak bininya ya di sana ya. Iya. Tapi kita bakal lihat ada flanking yang terjadi terhadap Torizo kepada para pemain dari Aura Fire di arah backline. Sorry. Melihat posisi dasar Kabuki. Dengan terusan di top point. Kabuki terperangkap. Melakukan saling dikeluarkan. Torizo seorang diri. Gak ada yang menemani dan Miss bahkan belum mengeluarkan Endless Charge dari seorang Kabuki. Marky mencoba untuk menemukan seorang Hai dengan cepat. Berhasil mendapatkan satu. Di Bigetron Alpha. Mereka akan memaksakan satu buah inner turret dari bottom lane. Dan bukan hanya itu aja. Mereka ingin mendapatkan objektif lebih dari mid lane bersama dengan best turret dari komplit yang terdorong oleh minion jauh mereka. Iya, sementara Lord kali ini sudah mulai berjalan di area mid-nya. Masih bisa ditahan harusnya oleh Bigetron Alpha. Masih Lord yang pertama, namun sepertinya Aura Fire mereka nggak mau melepaskan kesempatan ini begitu saja. Bakal coba di-poke begitu cepat oleh Marky dengan Muddles-nya. Sementara pemain-pemain dari Aura Fire mau tidak mau tarik ulur yang dilakukan di area mid ini harus dilepaskan Lordnya begitu saja. Karena Bigetron Alpha mereka masih punya damage yang cukup dari Moreno, dari Max dan juga dari seorang Marky. Kalau Max gak bisa menuju ke arah Kabuki, gak bisa nge-flank ke arah Kabuki, satu hal yang bisa dilakukan. Punching slot altar dari seorang Facehugger. Karena dari tadi yang terlihat Facehugger doang ngomong Wawa. Ya dan Mau gak mau? wow, 4 item. 4 item untuk Max. Udah punya Feather of Heaven juga, jadi full damage item. Tinggal menunggu satu Winter atau bahkan satu Immortal. Sedangkan dari Aura Fire, dengan adanya Hai, mereka memang punya Minions Fury, tapi follow up damage yang di belakang inilah yang dibutuhkan juga. Memang item dari Kabuki sudah selesai, tapi kita harus mencari untuk memberi damage yang kedua. Harusnya ini bakal masuk dari Facehugger untuk damage yang kedua. Karena Rafaela, Grok, dan juga Minotaur lebih ke arah support. Ya ini panas juga sebentar lagi ya dari seorang Facehugger. Dia pakai Magic Worship loh Pengawa, jangan lupakan itu. Ya. Jadi menurut aku kalau Max gak bisa menuju ke arah seorang Kabuki. Ini lightning, Dibandingkan berkali-kali dia keluarkan Soul Skill Endless Charge-nya ke arah Hai yang tidak berasa apa-apa. Hanya ngelitik seorang Minotaur. Paksa dari Facehugger untuk Harus cari target Scrap lain. Altar, kenapa? Gunain untuk dirinya sendiri. Bukan untuk orang. Facehugger selalu menggunakan Scrap Altar untuk orang lain atau kawan timnya.
Paksa itu untuk dirinya sendiri, Pung. Baru dia paksa teamfight. Ya, tapi source damage yang kedua sudah selesai. Aura Fire, mereka punya Facehugger sekarang. Lightning Cruncher selesai bersama dengan Clock of Destiny tadi. Pedes tuh, panas tuh. Percaya mau gue panas banget itu. Peribet-peribet. Diserpet sekali kayak gini nih yang Bukannya seger ya, malah sakit ya. Tapi Kabuki tentunya dengan Beatrix yang kita tahu ini adalah hero comfort dari Kabuki. Signature dari Kabuki juga 14 kali dipakai. Masih 79% win rate. Ini kalau yang ini menang berarti makin tinggi lagi win rate-nya. Ih, ngeri banget emang apa kayak dari seorang Winner Kabuki tuh dengan Beatrix-nya ini kan bukan sekali ya. Dia bersinar dengan Beatrix-nya bahkan hampir di regular season semuanya Bung Wawa ya. Ya, dan ya bicara soal Beatrix yang menjadi andalan untuk Aura Fire ini bisa menjadi kendala. Dan kalau Aura Fire mereka bisa mendapatkan game yang kedua, kemungkinan besar kita tidak akan melihat Beatrix kembali jatuh ke tangan dari Kabuki 2 kali. Untuk yang ketiga kalinya juga. Yang ketiga kali. Kan ini ada Faramis, ini ada Beatrix juga. Komposisi di game pertama, Makanya ada tadi di aku game yang bilang, kedua. Beatrixnya harusnya kalau memang tidak mau dilepas ke Kabuki, entah itu diambil, di-ban aja. Tapi ya ini kan jadi prioritas tentunya untuk Aura Fire ya. Sementara menunggu Lord yang kedua kali ini Bigetron Alpha. Dari Max sendiri, ini gimana caranya dia bisa incer ke arah backline sesuai yang Oji bilang. Nggak bisa numbangin Hai dengan mudah. Gak apa-apa, gak Jangan backline, salah. gak apa-apa, gak apa-apa, gak backline. Facehugger, ambil aja Facehugger. Ini dia mana stacknya dulu, pancing dulu. Ingat, Fluffy itu rendah dan rentan terhadap magical damage loh. Jadi it's okay, Iya. pancing aja. Sampai stacknya muncul, ya ini sampai stacknya penuh. Hai. Hai-nya lihat, udah terkena dari seorang Marki sendiri. Dan Sakit bahkan Hai banget. mundur ke arah belakang. Tidak ada cutting dari seorang Sorizo. Karena mereka ingin memantapkan dengan laning yang dimiliki Sorizo. Dan memilih untuk menuju ke arah satu buah lot yang dipastikan. Lot kali ini bisa menumbangkan turret di arah top lane base dari tim Aura Fire. Tapi Lord akan diamankan oleh Bigetron Alpha tanpa ada kontes yang bisa dilakukan oleh Aura Fire. Ngelihat Hai maju ke depan aja itu langsung dicicil-cicil sama Moreno, sama Marky. Sehingga ngebuat Hai pun udah apa ya bisa dibilang ini kan bukan salah satu tank jungler yang tebel banget ya. Gak setebel Baxia tadi. Benar, dan memang dia memang bisa nge-heal, tapi kan gak bakal armor juga. Jadi Iya. cuma sekali untuk nge-healnya, jadi masih mengandalkan untuk Rafael yang kita tahu damage dari Rafael juga ini gak bakal besar sama sekali. Iya, dan buat teman-teman yang sering ke wipe out berarti kalian jangan lupa nih. Sampoannya pakai head and shoulder Yes. biar gak gampang ke wipe out ya pas push rank. Makin wangi dan pede tentunya untuk mendekati gebetan kalian. Waduh. Dan seperti para Lord yang ada di arah top lane, makin pede menuju ke arah base turret dimiliki dari tim Aura Fire. Akan mengamuk dan memantapkan, memecahkan base turret. Hai, Minon Fori telah dikeluarkan. Tapi lihat belum bisa dijemput. Mundur ke arah belakang, Scrap Altar bahkan dikeluarkan oleh Facehugger. Bukan untuk bertahan hidup lagi kali ini. Nampaknya udah dipecahkan dengan cukup cepat. Bahkan tim Bigetron Alpha, mereka belum mengeluarkan semua soft skill-nya loh. Di arah bottom lane, base turret akan menjadi pilihan utama juga. End of shot, Fluffy, wall charge, cepatkan. ditabrak. Dimana yang terjadi kali ini membuat para tim Bigetron Alpha berhasil menutup Facehugger. End of shot, Marky, versus Kabuki. Catch to win, Moreno, cepatkan Kabuki, masih ada Winlock Nature. Membuat dirinya masih selamat dari one by one situation dan bahkan 2 versus 2 tadi jadinya. Moreno bersama dengan Fluffy ikut bantu tadi ya. Iya ngikut bantu dan itu kalau nggak dibantu kemungkinan besar Marky tentunya masih bisa untuk nge-push memberikan push damage ke arah seorang Kabuki. Sementara kali ini dari turret di area midnya akan menjadi prioritas terlebih dahulu bikin Alpha. Mereka udah ngerontokin 2 di area atas dan juga area bawah. Tinggal gimana caranya mereka masih terus untuk clear minion secepat mungkin biar minion ini masuk terlebih dahulu. Dan turret inhibitornya bakal dijebolkan di area mid nih. Nah, ini adalah saat yang sulit untuk Hai. Kenapa? Karena Hai ini udah terkena sebuah damage yang besar oleh para Marky nantinya. Oke, lebih kurang damage juga untuk Aura Fire. Karena dengan hanya mengandalkan Kabuki dan Facehugger, 2 pemain inilah yang bakal ditabrak terus-menerus. Bigetron Alpha mereka tahu banget siapa yang akan menjadi objektifnya. Dan tadi ketika Kabuki sudah tumbang, damage-nya bakal ikut dari mana gitu loh. Dan memang dari Grok juga dia udah punya Malphite Roar. Dia ada Blade of Despair, tapi itu adalah single burst saja. Dan kalau lawan gak tumbang, pasti bakal bisa di-cut back lagi ke belakang. Dan Winter diselesaikan oleh Max. Kita masuk ke dalam late game, di mana Lordnya akan evolve juga. Dan duel di area Lord ini kalau bisa dimenangkan oleh Aura Fire, mungkin mereka bisa kembalikan keadaan. Tapi untuk memenangkan duel di arah tersebut, mereka harus berhati-hati banget. Karena Marky sudah selesai. Dari Melissa dia dengan full damage item Haswell bahkan ada di sana. Dari Endless Shot yang bakal dilepaskan oleh Max. Yang juga Sorizo dengan double jab. Ini bakal sakit banget dan sudah bisa memberikan penetration dan single burst ke minim 1 hero. Meskipun memang ada 2 healer di tim Aura Fire. Oh Marky, bukan hal yang baik. Kalau Memaksakan sampai garis diculik. depan, terlalu terbuka objektif gaming. Godiva terpisah dalam sebuah sandbox.
Sorizo mencoba untuk mendorong di arah top lane, tapi masih bisa diantisipasi oleh seorang Fluffy. Iya, Problemnya kalau Fluffy di arah top lane, tandanya Fluffy nggak bisa bantu di tim fight lo. betul. Ketika tim fight lo tidak bisa dibantu oleh seorang Fluffy, objektif harusnya didapatkan oleh Bigitron Alpha. Iya, ini Dan begitu ini- apa? Reset lagi. Mereka nyaman banget sih. Kayak distraction yang dilakukan sama Sorizo di area atas membuat orang Fire mereka mulai ketar-ketir nih. Fluffy apakah bisa untuk nge-defense sendirian? Sementara dari Bigitron Alpha tentunya siapapun itu selain Max bakal ngezoning pemain-pemain dari Aura Fire. Entah itu Marky, entah itu Moreno, Kinya. Semua player dari Aura Fire yang mau coba untuk melawan kontes Karelord tidak diberikan izin, tidak diberikan akses. Jadi membuat Max tentunya makin leluasa untuk mengamankan Lord yang ketiga. Oke, Sorizo menarik ke arah bottom lane seperti biasa. Gameplay Tarik ulur. Sorizo, tarik ulur Moreno. Oh, nggak ada Black Shoes ya. Ini harusnya informasi yang diberitahukan oleh para pemain dari tim Aura lainnya. Udah dipakai Kalau ya? Fluffy mau wall charge ke arah belakang, wall in, seorang Moreno mencobakan. Itu dia, tidak ada Black Shoes. Lord mulai masuk informasi yang hanya sampai 1 detik aku baru ngomong. Dan lihat, mereka kehilangan 2 player penting mereka ketika ada Lord dan bahkan 40 detik yang lama loh, ngomong Wawa. Marky Moreno. Yang paling penting dua-duanya adalah intisari dari permainan Bigitron Alpha. Itu nice combo banget sih Fluffy. Dia langsung flicker wall charge di follow up Minion Fury High. Dan Kabuki lagi-lagi. Itu memang gak bisa gerak sih kalau udah Karena kena kayak satu gitu. udah hal, pasti sih. ketika Renar Apati kena, gak ada Black Juice, itu Langsung poin mending utama. gue. Yes, udah kelihatan gak ada Black Juice, enak banget. Ini udah di Kan tadi udah di... Aku kasih tahu gak nyampe sedetik udah langsung di team fight. Kan tadi di runner sekali ya, langsung Runner sekali. dipakai Black Shoes ya. Nah, ini adalah kesempatan momentum untuk tim Bigitron Alpha berhasil diambil dari inner turret dan bahkan base turretnya. Karena problemnya mereka high groundnya masih berhasil coba untuk mempertahankan base mereka. Dari objektif ini cukup unggul dengan 8-3 Om Wawa. 8 dan memang untuk menghilangkan beberapa base turret ya milik dari Aura Fire. Cuman memang tadi untuk Lord yang ketiga berhasil untuk dihadang dan instant replay kita presented by Samsung Galaxy A series ini dia momen yang sangat tepat kali flicker, wild charge, penetrate dikombinasikan juga dengan adanya Minion Fury. Pas banget semuanya masuk kedua hero dan itu langsung tumbang Marky bersama dengan Moreno. Ini Aura Fire seakan-akan mereka berpikir kalau kita nggak inisiasi untuk ngambil tindakan eksekusi terlebih dahulu, mereka bisa nge-push sama Lord masuk ke area base-nya. Ya dan itu dibuka dengan timing yang memang tepat banget. Ih, Fluffy dikejar-kejar tuh, lihat langsung dicicil dengan poke damage dari Angry Gloom. Seorang Moreno meskipun sekarang udah nggak sesakit di early ya, tapi masih berasa juga karena kita tahu Grok ini nggak punya magical defense yang begitu kuat tanpa ada item, tentunya bisa rontok terkena damage dari Moreno. Sementara Marky cukup respect tentunya dengan inisiasi yang tadi terakhir Aura Fire lakukan dengan inisiasi kejutan. Sehingga dia langsung secure ke arah Immortality terlebih dahulu. Tapi Melissa dari seorang Marky tidak kalah seramnya dari Bruno dia ya. 6 kali di pick 67% win rate. Dan Marky tentunya ini menjadi kunci penting untuk tim fight dari Bigitron Alpha sendiri. Gimana caranya dia pakai go away dengan timing yang pas dan tidak tertangkap dengan adanya inisiasi kejutan dari Aura Fire. Oke, Omong Wawa, Lord ini agak cukup penting. Karena Lord ini walaupun didapetin oleh siapapun tapi dia terwipe out, itu udah bakal diselesaikan. Benar. Dan casualties dari Aura Fire tiap kali mereka berhasil untuk mendapatkan Lord. Mereka tumbang pemain-pemain inti mereka juga. Di reset, Surtis. Oh bukan itu. Short kill yang banyak dipancing oleh KYY. Dan mereka akan memancing kembali Tipat ke tautan seorang diri. Markinya tidak ter-take down. Lihat Sorizo di arah belakang. Bakal coba di sandwich. Bigitron Alpha melihat posisi dari Godiva yang serbu karena bakal handle shot-nya. Gak berhasil melakukan point kill dari seorang Vestager. Dan di sisi sebaliknya. Sandwich Gaming is real. Marky masih mau 1-by-1 dengan seorang Kabuki bersama dengan Kowi. Dengan dikeluarkan dan bahkan Godiva berhasil menyamakan Kabuki dengan Holy Basisomnya. Oh, masih ada Vestager mencoba untuk mengcover pemain-pemain dari Aura Fire. Dan lihat tim fight yang tadi sempat di-bait oleh Aura Fire dibalikin keadaannya sama Bigitron Alpha. Ketika Lordnya sempat di-reset, Aura Fire, mereka tahu mereka punya celah ketika Kinya berada di garda depan. Itu semua restore skill mereka dikeluarkan begitu saja. Dan informasinya masuk, Bigitron Alpha paksa tim fight. Problemnya Kinya nggak tumbang. Iya. Sorizo jadi pede banget tapi flicker nggak ada. Kali ini cukup berbahaya. Sorizo di arah belakang. Ini nggak boleh lagi bermain front to back. Karena mereka bakal sedikit kesulitan. Damage dari seorang Vestager terlalu sakit. Marky terlihat posisinya. Watchers berhasil dikeluarkan. Marky kembali. Marky tumbang. Immortality-nya pecah dan bahkan ini pecah untuk tim Bigitron Alpha.
Alpha. Tapi di arah Sorizo- tengah, best turretnya kembali dimainkan oleh seorang Sorizo. Makro gameplay, Moreno mencoba untuk menyelamatkan diri bersama dengan seorang Kabuki. Tapi nampaknya Fluffy tidak akan melepaskan posisi itu. Dan kita tadi mencoba untuk masuk dengan Stickling Eagle dan bahkan Fluffy masih bisa didorong? untuk menang terlebih dahulu. Dan kali ini lihat Immortality pecah dari seorang Fluffy terkena Angle Shot. Namun ternyata keberadaan dari Sorizo yang tidak mau pulang dari area perkarangan rumah Aura Fire ini ngebuat Aura Fire jadi makin ketar-ketir gitu loh. Ini kalau Sorizo-nya ditumbangin, mereka bakal all in di Lord. Karena mereka nggak harus worry, tidak ada yang mendorong. Masalah Sorizo-nya Gak bisa tumbang, itu dia. Dan Sorizo masih mainin psikologi dari tim Aura Fire. Ini ada gue di sini, lo gua backdoor. Itu bayangan Jadi sih. iya, lo bakal di-gating terus. Ada Emon juga, Ada Emma juga. 2 lawan 1. Seorang Fluffy bakal coba ditumbangin, Wallshot berhasil dikeluarkan. Ada yang recall dan bahkan Fluffy ter-takedown. Lihat, backdoor gaming ini dimainkan oleh tim Indicator Alpha sangat baik. Facehugger terlihat posisinya. Ini tandanya mereka bisa timpet di arah wall. Tapi ternyata dari tim Indicator Alpha gak ada Kinya satupun. Gak punya power damage. Ki berhasil dipukul mundur. Tidak ada power damage. Padahal kalau itu ada power damage, mereka kehilangan facehugger. Facehugger nyari call mundur. Itu bisa ditabrak. Wah. Itu bisa ditabrak tadi Terus tuh. tadi minionnya juga masih keluar, Ji. Iya. Oke, dan memang dari Grok sendiri kalau berjumpa dengan Emon dia lemah dengan magic damage. Magic damage. Iya. Dan itulah yang terjadi 2 lawan 1, apalagi tadi positioningnya ya. Cuman untungnya memang dari Lordnya sudah di start oleh Aura Fire. Berasa Melissa. nggak tuh sakit tuh. Dan tadi cash up untuk one by one-nya nih. Untuk head to head-nya Marky bisa dibilang kalah terus loh sama seorang Kabuki. Karena range-nya. Iya. Range-nya. Dan bahkan dengan escape skill yang kita lihat satu buah Enos shot. Hagar masih selamat. Tapi bukan itu problemnya ketika mencari solusi untuk menutup Sorizo. Gimana caranya KW dikeluarkan? God Altar, informasi diberikan. Moreno mendistract para pemain dari tim Aura Fire. Membuat Lord tidak tercover. Dan bahkan di bottom lane, Sorizo bakal bisa menggunting Wah. siapapun. Dan Bigetron Alpha masih memantapkan diri. Dengan Lordnya sudah di ilpop, gak bakal bisa mendorong ke arah base mereka. Kecuali top lane-nya gak di-clear. Ini katingnya sih gila banget sih Bigetron Alpha sih. Sorizo masih dengan prinsip yang sama. Dia masih stay di lane bawah. Itu membuat Aura Fire tentunya mereka harus balik. Karena Fluffy ini gak akan bisa sendirian sebenarnya. Aura Fire juga mereka bisa mendapatkan turret bagian bawah ini. Ini 25 menit belum pecah-pecah dari tadi. Iya. Harus banget untuk dapetin pertama kali. Dan Rose Gold Meteor tadi dijual ternyata oleh Kabuki ya dengan si Athena Show. Masalah ini Sorizo ini selalu ngejagalin tau gak sih kok. Tapi satu hal lagi sih. Ini dari Marky nggak boleh one by one terus sih sama Kabuki. Dari tadi itu yang dilakukan terus oleh seorang Marky. Dan bahkan Marky beberapa kali kita lihat ter-outplay. Immortal pecah, split plus coba dilakukan. Tapi itu nggak bisa menurut aku. Nggak bakal bisa. Ini pemain-pemain Aura Fire udah pasti peka sih sama pergerakannya Sorizo sih. Nggak di lane bawah, di lane atas, nanti di lane mid. Ini soalnya udah nggak ada inhibitor kan. Satu-satunya mereka bisa main split plus adalah mainin di arah objektif di Lord selanjutnya pun. Itu karena Iya. Aura Fire mereka fokus ke arah Lord ketika sedang objektif. Yang nge-defend lagi gak mungkin Minotaur dong. Gak Minotaur mungkin. pasti butuh retribution. Heeh. Dia turunkan Fluffy, mainlah seperti tadi lagi. Iya, kalau Fluffy-nya yang ngejaga, ya udah tinggal ada Max juga. Tapi ya kalau kita ngelihat Max yang harus untuk ngelakuin split push bareng sama Sorizo, udah pasti kemungkinan besar Lordnya bisa diamankan sama Aura Fire. Dan buat kalian juga jangan lupa ya untuk dapetin 2 skin yang keren ini udah pada dapat belum? Skin Exorcist dari Kagura dan juga Yuzong. Ini skin kamu banget. Kenapa? Roh dalam kegelapan. Jahat banget sih, parah banget. Kamu tuh jadi naga aja ya. Aduh. Aduh. Mau ngatain tapi lagi live ya. Oke, dan ternyata nggak cuma Sorizo yang ngeselin. Karena Moreno juga mulai ngeselin nih kayaknya. Mulai Iya, dikasih pressure dual laning ya. Iya. Tapi kalau misalnya Moreno dimakan, Bigetron tuh kasarnya kalau aku bilang adalah kehilangan satu kaki. Menurut aku, Bung, satu kaki, lumpuh satu kaki. Kalau Oke, Moreno yang dimakan. Itu ada gerobak tuh, ada minion kecil tuh. Ada curut tadi masuk ke base. Nah, gitu Aduh. dong sayang. Tapi nggak masalah. Cuma satu dan Moreno udah ini ada immortality. Nah, mereka bisa mainin di sini. Ya kan? Ya. Objektif lagi, Minotaurnya kan bukan yang nge-defend. Kalau Minotaur yang nge-defend kan sulit tuh dari seorang Pakuitonya. Masuk loh satu minion
Dengan masih ada 7 detik lagi, ini mereka harus concern terhadap detikan minion yang akan muncul atau Iya, spawn. yang keluar dari base-nya ya. Betul sekali. Sementara ini jadi harus mikir banget nih dari Aura Fire. Timing dari minion keluar, tapi kali ini ketangkap Sorizo-nya. Oh, sudah mulai dicicil dan flicker. Satu immortality pecah dari seorang Sorizo, tapi ternyata tentunya Sorizo nggak bisa selamat. Ini dia saat yang ditunggu oleh para pemain dari Chief. Aura Fire, mereka tidak ada Sorizo, mereka tidak ada seorang Black Juice. Dan mereka masih mencari di mana Max berada, sekarang keluarkan Marke. Menjadi pilihan utama, Minor Fury. Dan masih ada satu buah tembok dari Fluffy yang bahkan menyelamatkan Marki. Melihat posisi itu terbalik, Godiva mencoba untuk memberikan karena tidak ada flicker dari seorang Godiva kah? Masih berhasil ditahan. Marki versus everybody. Kabuki, untungnya kena ke arah seorang Moreno. Karena Marki kali ini menjadi poin utama. Waduh. Minion bergerak masuk. Ini adalah kesempatan Max untuk melakukan team fight. Karena tidak ada seorang Fluffy. Pesaga sekarang Somaut. Dan retribution dia apakah yang mendapatkan ini dan ternyata Max dia mendapatkan Lord. Take over Lord by Max. Aura Fire kehilangan momentum mereka mendapatkan Lord yang kelima kali ini. Dan bahkan lihat Lordnya langsung muncul masuk ke area base dari Aura Fire dari area midnya. Dan lihat seberapa sabar pemain-pemain dari Big Jetron Alpha. Ketika Max-nya tahu Sorizo tumbang, dia coba jalanin di area batasnya. Dan kali ini Walter sudah mulai dibuka begitu saja. Kenapa juga udah mulai dibuka, Marky ngebuka go away. Dan bahkan Lordnya masih bisa ditahan oleh pemain-pemain dari Aura Fire namun Big Jetron Alpha. Apakah yang mereka lakukan di area bawah sudah mulai di-push begitu saja. Super Minion sudah mulai berjalan dan bahkan satu buah Malefic Roar dari Marky mencoba untuk memberikan harapan pasti. Tapi Lord masih bisa dimamankan dan Aura Fire masih memiliki api yang begitu besar. Oh my god, ini dia serangan yang sesungguhnya. Super Minion bergerak di 3 lini berbeda. Mereka bisa fokus ke arah base-nya. Lihat terbuka, Sorizo terlihat. Marky memberikan sebuah boneka dengan cepat. Base-nya udah mulai terpoki. Dan dengan Bori mengenalkan spell blast. Dan klik free by Kabuki Saturday. Oh my god, Aura Fire masih mencoba untuk bertahan. Godiva tertinggal. Satu dan Marky kali ini menjadi orang yang sangat penting. Tapi sayangnya dia ditumbangin dengan 70 detik dan bahkan ini dia kita saksikan FPL Playoff. Mana tepuk tangannya? Wow, begitu membara layaknya api dari Aura Fire. Ini yang dibutuhkan, kesabaran dan gimana kedisiplinan dari Aura Fire untuk tidak ter-takedown ketika Lordnya masuk ke area base. Itu lihat deh, Fluffy maju, Wild Charge, Minion Fury lagi dan lagi. Ngebuka, Moreno-nya tumbang, Marky dikejar dan Kabuki lagi-lagi menjadi orang yang tidak bisa disentuh kali ini. Dan bahkan Aura Fire mencoba untuk membalaskan keadaannya kali ini di area mid-nya. Visager berhasil untuk menumbangkan turret di area mid. Namun Ki berada di garda depan dan Sorizo sudah mulai terlihat. Kali ini di perkarangan jungle-nya sementara Sorizo hanya memberikan sedikit distraction saja Ranger Mas. Ya, aku kira Sorizo tadi mau ngegunting. Aduh. Itu cukup berbahaya loh. Nah, Skirt Altar dipancing. Ini dia, genderang perang. Gak ada Skirt Altar. Moreno is coming. Mereka terperang ke Witcher saja terdetik. Dan wadah! Fluffy! Berhasil mendapatkan satu. Tapi sangat disumbangkan. Timpan Samantha dikeluarkan. Marke versus everybody. Dipukul menggunakan bundles-nya. Tapi Ki gak mau meninggalkan itu semua. Moreno menutup perjalanan. Melumpuhkan mereka dengan negeri klubnya. Dan lihat Kabuki versus Bangkitan. Win of Nature. Kali ini membuat Kabuki survive. Mundur ke arah belakang. Sorizo tertinggal. Dan wadah epic comeback headbutt from Aura Fire. Minuan Bore. Moreno kembali menjadi sosok penting untuk mengamankan match mereka 3 versus 5. Ini kabar Mamochan. Oh no, sementara Super Minion mulai berjalan ke area mid-nya. Lordnya terbuka lebar, namun ternyata Max masih butuh waktu 30 detik. Altar dibuka begitu saja. Satu posisi Eagle namun Ki pecah immortality-nya. Dan bahkan ter-shutdown. Kali ini Aura Fire mulai masuk ke area base-nya. Godiva tumbang. Tapi lihat Kabuki bakal coba berfokus. Moreno mencoba untuk bertahan tapi ternyata shutdown. Diamankan dan di-wipe out. Fighting shoulder dari Aura Fire. Dan ini dia Aura Fire akan mengamankan game
Yang kedua, Kabuki take the kill. Wow, Rafael begitu membara perjuangan yang tidak sia-sia di game yang kedua. 2-0 diamankan. Gila, itu berapa menit game-nya? Paramis masih mau nggak di-ban? Pertanyaan aku untuk Omawa. Ini Apakah masih? Kita ban yuk, game 3. ini ya